Pada episode pertama sempat disinggung bahwa adanya sinyal MJO yang mulai aktif di kuadran 2 di mana belum melintasi wilayah Indonesia. Lantas, apa MJO itu dan bagaimana perannya hingga bisa mempengaruhi aktivitas konveksi di Indonesia, khususnya wilayah Nusa Tenggara Timur yang kita ketahui bersama bahwa seharusnya bulan Juni, aktivitas monsun Australia sudah menguat konsisten sebagai periode musim kemarau. Namun, hingga akhir bulan Juni, banyak media melaporkan kejadian banjir akibat hujan ekstrim di beberapa wilayah NTT. MJO yang memiliki kepanjangan Madden-Julian Oscillation pertama kali ditemukan oleh Madden dan Julian pada tahun 1971. Mereka mendeteksi adanya angin zonal, yaitu pergerakan angin timur-barat yang berosilasi selama 40 hingga 50 hari di Pasifik tropis. Mereka kala itu menggunakan data harian Rawin Sonde di Pulau Kanton, Republik Kiribati selama 10 tahun. MJO menjadi salah satu fenomena iklim global karena aktivitas pergerakannya terjadi di sepanjang wilayah ekuator dari barat, yaitu Samudra Hindia, bergerak ke timur, yaitu Samudra Pasifik. Ketika MJO dalam fase aktif, maka wilayah-wilayah yang dilaluinya memiliki potensi peningkatan frekuensi ekstrim dan intensitas curah hujan, sebab pergerakannya menimbulkan pertumbuhan awan-awan hujan. Pergerakan MJO sendiri dapat dimonitoring melalui Indeks Real-Time Multivariate MJO yang disingkat menjadi RMM, yang pertama kali diperkenalkan oleh Wheeler dan Hendon pada tahun 2004. RMM sendiri terdiri dari RMM1 dan RMM2. RMM1 dan RMM2 ini merupakan kombinasi data rata-rata angin zonal pada lapisan 850 hektopascal dan lapisan 200 hektopascal serta data outgoing long wave radiation dengan menggunakan perhitungan statistik empirical orthogonal function. Indeks RMM1 dan RMM2 dapat digunakan dalam berbagai kepentingan, misalnya untuk menentukan onset monsun maupun peluang terjadinya curah hujan ekstrim. Dalam monitoring MJO, nilai indeks RMM diplot pada diagram untuk menentukan lokasi dan intensitas kejadian MJO. Pada diagram tersebut, lokasi MJO dibagi menjadi 8 fase aktif, yaitu mulai dari Samudra Hindia sekitar Afrika untuk fase 1, hingga Samudra Pasifik Western Hemisphere untuk fase 8. Untuk wilayah benua maritim Indonesia masuk ke dalam fase 4, wilayah Indonesia bagian barat, dan fase 5, wilayah Indonesia bagian timur. Saat MJO melintasi di wilayah Indonesia, bahkan ketika masih di wilayah Samudra Hindia pun, bisa terjadi peningkatan anomali curah hujan harian di beberapa wilayah Indonesia, sehingga tidak jarang menimbulkan kejadian hujan ekstrim baik di musim hujan maupun di musim kemarau. Tadi kita sempat menyebutkan data outgoing long wave radiation atau yang biasa disingkat menjadi OLR. Data OLR ini merupakan ukuran energi atau nilai radiasi gelombang panjang menuju luar angkasa. Nilai tersebut menggambarkan seberapa besar tutupan awan menghambat keluarnya radiasi bumi tersebut. Jadi, semakin kecil nilai OLR, dapat diasumsikan bahwa tutupan awan semakin tebal, dan begitu sebaliknya. Jika semakin besar nilai OLR, diasumsikan tutupan awan semakin sedikit atau bahkan tidak ada. Dalam penjalarannya yang bergerak ke arah timur, MJO dipengaruhi oleh posisi matahari. Jadi ketika matahari berada di garis ekuator, MJO bergerak lurus ke arah timur. Sedangkan ketika posisi matahari berada di sebelah selatan garis ekuator, maka perjalanan MJO sedikit bergeser ke arah selatan ekuator, atau yang dikenal dengan sebutan penjalaran selatan timur, dengan istilah Englishnya Southeastern Propagation. Nah, ketika posisi matahari berada di sebelah utara ekuator, maka penjalaran MJO agak bergeser ke arah utara ekuator,
yang dikenal sebagai penjalaran utara-timur, dengan Englishnya Northeastern Propagation. Mekanisme MJO dapat diidentifikasikan dengan diagram Hofmuller, di mana diagram Hofmuller digunakan untuk mengidentifikasi kuat atau lemahnya suatu variabel pada titik lokasi dan waktu tertentu selama adanya penjalaran MJO yang tengah berlangsung. Itu tadi penjelasan dari salah satu faktor pengendali iklim yang sifatnya interseasonal atau di dalam suatu musim. Masih banyak lagi loh faktor pengendali iklim yang bisa membuat awal musim hujan menjadi terganggu. Bisa menjadi maju ataupun mundur. Bahkan yang seharusnya musim kemarau tetapi di pertengahannya bisa terjadi hujan ekstrim. Atau yang seharusnya musim hujan, di pertengahannya tidak terjadi hujan sama sekali secara berturut-turut. Sekilas memang terdengar sederhana, tetapi dampak yang ditimbulkan tidak sesederhana itu. Sampai jumpa di episode selanjutnya, podcast Romansa Iklim, cintai iklimnya, maka semesta menjagamu. See you! Jangan lupa subscribe.